Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Amma ba'd. Jamaah salat duhur yang kami muliakan, marilah kita membacakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat duhur yang kami muliakan, melanjutkan keterangan yang dahulu masih tentang bab taubat. Wa irwa 'anil Hasan qala lamma taballahu 'ala Adam hanadul malaikah wa habatul alaihi Jibril wa Mikail alaihi salam faqala ya Adam qurrata ainak bitaubatillahi alaika faqala Adam ya Jibril fa in kana ba'da hadha taubah su'ali fa inna maqami. Diriwayatkan oleh Hasan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam, para malaikat itu bahagia, senang sekali ya. Termasuk malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dan malaikat dua inilah yang mengambil mahkota dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Kesalahan Nabi Adam inilah kesalahan yang sangat fatal, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam tergelincir itu juga karena kita semua tahu semuanya dari syaitan. Dia berusaha membujuk Nabi Adam agar memakan buah khuldi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, silahkan kamu nikmati apa saja yang ada di surga ini, kecuali satu, jangan kau dekati pohon itu ya. Dari sinilah syaitan tahu ya, bagaimana cara dia menggelincirkan Nabi Adam, karena penduduk surga sebelum Nabi Adam adalah syaitan ya. Dan dia balas dendam terhadap Nabi Adam karena ya, gara-gara Nabi Adam saya diusir oleh Allah dari surganya. Apa yang dikatakan syaitan kepada Nabi Adam? Wahai Adam, apakah kamu tahu kenapa saya sampai diusir dari surga? Tidak tahu, saya adalah penduduk baru di sini. Ketahuilah wahai Adam, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan saya dari surga? Itu karena saya tidak memakan buah khuldi itu. Andaikan saya memakan buah khuldi itu, saya pasti akan berada di surga selama-lamanya bersama dengan kamu ya. Oleh karena itu makanlah buah itu ya.
Kalau kamu ingin selama-lamanya di surga, kalau tidak mau, ya nasibnya seperti saya. Ini yang dikatakan setan. Pada saat itu Nabi Adam begitu galau dengan apa namanya yang dikatakan oleh setan. Karena apa? Setan ini penduduk asli atau penduduk awal sebelum dia Nabi Adam berada di surga. Ya. Lalu bermusyawarah Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Nah, dan hingga akhirnya Ibu Hawa ini merayu dengan Nabi Adam, sudahlah kita makan aja. Ya, mungkin setan ini lebih benar karena dia penduduk asli yang ada di surga. Ya. Setelah itu bagaimana? Ya, dimakanlah buah khuldi itu, ya, hingga Allah Subhanahu wa taala, hingga Nabi Adam itu terbukalah semua auratnya. Ya. Terbukalah semua aurat yang dikenakan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu pakaian surga, mahkota, dan yang mengambil mahkotanya Nabi Adam dan Ibu Hawa adalah malaikat Jibril, dan yang mengambil mahkota dari Ibu Hawa adalah malaikat Mikail. Dan Allah pada saat itu berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhaakuma an tilkuma asy-syajarata wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ya. Ya. Ini yang didawuhkan, ini yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Adam, ya, dengan kesalahannya itu. Ya. Dan konsekuensi yang diberikan kepada Allah kepada Nabi Adam adalah dikeluarkannya Nabi Adam, dan Nabi Adam diturunkan oleh Allah berada di bumi. Pada saat itu keduanya, antara Ibu Hawa dan Nabi Adam, tidak dikumpulkan satu tempat, tapi dipisah oleh Allah, ya. Yang jaraknya, ya, Nabi Adam berada di ufuk barat, ya, Ibu Hawa berada di ufuk timur. Pada saat itu belum ada penghuni yang ada di bumi. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Dia merasa bersalah dan menyesal, dan doa yang dibaca oleh Nabi Adam adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Ini terus dibaca oleh Nabi Adam. Dia merasa bahwa dia telah melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni Engkau. Ampuni saya, kesalahan saya, keteledoran saya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum menjawab doa dari Nabi Adam agar Allah mengampuninya. Ya. Ini terus diucapkan Nabi Adam sampai bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, berdoa terus. Dan ketika Nabi Adam diampuni dosanya, itu malaikat semuanya ikut berbahagia, ya, ikut senang ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Nabi Adam. Hingga Nabi Adam, ya, hingga malaikat Jibril dan Mikail mengatakan kepada
Nabi Adam, wahai Adam, berbahagialah engkau, ya, karena Allah telah mengampuni kesalahanmu dan dosamu. Lalu Nabi Adam bertanya lagi, bertanya kepada malaikat Jibril, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Adam kepada malaikat Jibril? Wahai malaikat Jibril, bagaimana kedudukanku, makomku? Apakah saya masih sebagai nabi dari nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang masih terus mengganggu di dalam pikirannya Nabi Adam alaihi salam, ya. Akan tetapi proses, ya, diampunannya Nabi Adam ini semuanya tidak lepas dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu manusia pertama kali yang dibuat oleh Allah adalah Nabi Adam, ya. Di dalam kitab Mafahimu an Tusahha diceritakan bahwa lamma asaba Adam al-khati'ah rafa'a ra'sah, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan kepada Allah, kesalahan yang fatal itu, Nabi Adam terus menengadahkan ke atas, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Ya Rabbi, bihaqqi Muhammadin illa ghafardali, ya. Ya Allah, bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad, aku mohon ampunilah kesalahanku. Fauha ilaihi, ya. Lalu pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat Nabi Adam menyebut nama Muhammad, ya. Setelah Nabi Adam berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dia telah melakukan kesalahan, ya, kedzaliman, ya. Doa dari Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam hadis ini, fa'auha ilaihi, Allah lalu berfirman kepada Nabi Adam, ya, wa ma Muhammadun, wa man Muhammad, ya. Kata Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, apa yang engkau tahu tentang Muhammad, ya. Siapa Muhammad itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal saya belum menciptakan Muhammad, ya. Siapa Muhammad itu, ya. Kenapa engkau menyebut nama Muhammad? Ini yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Adam, ya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan ampunan dari Nabi Adam, lalu Nabi Adam mengatakan, ya, berdoa, ya Rabbi bihaqqi Muhammadin, ya Allah, wahai Tuhanku, dengan haknya Muhammad, ya, aku mohon ampuni dosaku, ampuni kesalahanku, ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, wa ma Muhammadun wa man Muhammad, wahai Adam, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad dan siapa Muhammad itu? Ini yang ditanyakan Allah kepada Nabi Adam. Lalu bagaimana jawabannya Nabi Adam? Faqala ya Rabbi innaka lamma atmamta khalqi rafa'at ra'si ila arsyika, ya Rabbi, ketika saya berdoa dan saya menengadahkan tangan saya dan saya angkat kepala saya dan saya melihat ila arsyika, di arsy engkau ya Allah, fa idza alaihi maktub, maka saya melihat ada tulisan di arsy-nya, di arsy engkau ya Allah. Tulisan itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi dan Muhammad adalah utusan Allah, ya. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril?
Dan saya katakan, siapa itu Muhammad sehingga namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam diri Nabi Adam selalu bertanya-tanya, ya, siapa itu Muhammad? Padahal Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan Nabi Muhammad. Ya. Akan tetapi Nabi Adam ini terus mengatakan, pasti ini adalah makhluk yang mulia sehingga namanya disandingkan dengan nama penciptanya. Lalu, ya Allah, fa'alimta annahu akrama khalq. Ya. Ini nama yang sangat mulia, kata Nabi Adam. Hingga saya, ya Allah, berdoa kepadamu, memohon ampunan kepadamu lewat, ya, makhluk yang bernama Muhammad. Bagaimana jawaban Allah? Faqala na'am qad ghafartu lak. Wahai Adam, ya, saya ampuni kesalahanmu, saya ampuni, ya, saya terima taubat kamu, ya. Ketahuilah wahai Adam, wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatika. Ketahuilah Adam, Muhammad adalah akhirul anbiya, penutup para nabi, dan itu ada pada keturunan kamu engkau. Walau lahu ma khalaqtak, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, andaikan saya tidak membuat Muhammad, saya tidak akan menciptakan kamu. Andaikan tidak karena Muhammad, saya tidak akan menciptakan manusia. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Jadi proses diampunannya, ya, diampuninya Nabi Adam, ya, itu tidak mudah. Ya. Lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad pada saat itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nur Muhammad itu sudah ada sebelum cahayanya Mustafa, Nurul Mustafa itu sudah ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Dan perlu juga kita ketahui bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta makhluknya semuanya bersujud kepada Nabi Adam. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, tapi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena di dalam diri Nabi Adam nanti akan ada nabi terakhir, khatamul anbiya, ya, manusia yang mulia di sisi Allah, yang namanya disandingkan dengan nama Nabi, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di arsy-Nya Allah sudah tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, khususnya kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.